Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat siang kepada para hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara talk show untuk Festival Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPMUI tahun 2024. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat menghadiri gelar wicara hari ini. Perkenalkan, saya Anissa Lutfia, selaku mahasiswi FIB Program Studi Perancis Angkatan 2023 yang akan memandu gelar wicara hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi mata wicara utama, yaitu sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Gelar wicara hari ini dengan topik penguatan UMKM akan dipandu oleh Ibu Widya Smaramurti SSMA sebagai moderator, juga narasumber-narasumber yang tentunya ahli dalam bidang masing-masing. Di sini ada Ibu Dr. Rifeli Dewi Astuti SSME dan Bapak Agung Nugroho SEM Manajemen. Langsung saja forum diskusi selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Ibu Widya Smaramurti dipersilahkan. Terima kasih, selamat siang semuanya. Ya, bersama saya di siang hari ini sudah ada Ibu Dr. Rifeli Dewi Astuti SEMM ya di sebelah kiri saya, dan juga ada Bapak Agung Nugroho SEMMGT. Ini Magister Manajemen ya? Oh, Master of Management ya. Dari keduanya adalah pengabdi Universitas Indonesia dari bidang ilmu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oleh sebab itu hari ini kita akan bincang-bincang mengenai penguatan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Nah, saya mungkin bertanya kepada Ibu Dr. Rifeli terlebih dahulu. Panggil aja Feli, Mbak. Oh, panggil Feli, ya. Mbak Feli aja ya. Ya. Mbak Feli, ini boleh diceritakan dong Bu untuk UMKM yang telah Ibu bina selama ini. Iya, baik, terima kasih. Halo semuanya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Baik, jadi pengabdian untuk penguatan ataupun peningkatan kapabilitas UMKM ini sebenarnya sudah lama kita mulai ya, dan ini sudah banyak daerah yang kita kunjungi nih Mbak. Mulai dulu dari 2018 kami pernah di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Jeneponto, sampai yang terakhir 2023 ini kami melakukan pengabdian masyarakatnya di Pekon Sumber Mulya Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nah, UMKM apa? Jadi kalau pada tahun 2024 ini kami melakukan peningkatan pengembangan kapabilitas untuk para pelaku di desa wisata, Mbak. Jadi desa wisatanya ini mereka punya produk yaitu kain tenun dan kain tapis. Kain tapis itu semacam kain songket, ya, songket, namun khusus dari Provinsi Lampung, iya. Nah, di situ ada desanya, ada penenunnya, ada pengrajinnya, gitu ya, dan juga ada beberapa produk-produk UKM lainnya yang menjadi ciri khasnya di Provinsi Lampung. Kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, itu menarik ya Bu. Saya ingin bertanya, tapi mungkin sebelumnya saya akan berkenalan juga dengan Bapak Agung Nugroho. Nah, Bapak Agung Nugroho, mungkin saya sudah mengenal Bapak Agung ini sebelumnya karena kami sama-sama bertemu di Desa Komodo. Nah, saya ingin bertanya, apakah pembinaan Bapak Agung yang UMKM juga ada di Desa Komodo, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho dari FEB UI. Seperti Bu Rifeli tadi, sebenarnya ada banyak lokasi yang telah kami sambangi ya untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satunya tadi ada di Labuan Bajo, kemudian ada di Bogor, tapi yang saya akan bahas sedikit tentang lokasi yang baru-baru ini saja saya kunjungi, yaitu di Desa Sembalun. Jadi Sembalun itu nggak cuma tentang gunung ya, tapi ada satu komunitas penenun dengan menggunakan warna alami yang akan sangat menarik. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut. Baik, tapi tidak apa-apa, masih di Pak Agung. Nah, ini tadi kalau Bu Rifeli tapis, Pak Agung tenun. Dua-duanya adalah
Iya, kain ya, wastra. Yang ingin saya ketahui dari keduanya, dari Mbak Feli dan juga Pak Agung, itu sebetulnya kalau kita mengadakan pengabdian masyarakat, kan kita harus menjaring mitra ya. Nah, bagaimana Mbak Feli dan Pak Agung bisa menjalin mitra tersebut dan mengetahui kebutuhan mitra? Oke, sebenarnya kalau kita mau melakukan pengabdian itu pastinya kita harus mengetahui dulu ya apa yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Kalau cerita dari tim kami berawal dari memang kebetulan ada saya yang berasal dari Provinsi Lampung dulu. Lalu kami berkenalan dengan salah satu komunitas di sana dan kebetulan memang desa itu sudah dicanangkan sebagai desa wisata berbasis budaya oleh Provinsi Lampung. Nah, berbasis dengan produk unggulannya adalah tapis dan tenun Lampung. Nah, lalu kami mulai dengan ngobrol, istilahnya gitu ya Mbak, itu penting sekali ngobrol untuk mengetahui apa sih sebenarnya permasalahan yang mereka hadapi, lalu juga apa kira-kira yang kita bisa bantu gitu ya. Nah, kalau dari tim yang kami UKM yang kami kunjungi adalah mereka itu sejak pandemi Covid dulu banyak permintaan, lalu sejak pandemi Covid memang turun sekali karena memang ini kain khas itu biasa dipakai untuk upacara, pesta lah gitu ya, pesta. Nah kan kalau pesta kan jarang ya waktu Covid. Nah sekarang jadi mereka berangsur-angsur setelah Covid mau memulai lagi dan bagaimana permasalahan mereka hadapi adalah bagaimana nih mereka bisa memasarkannya kembali seperti itu. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Dan kami bantu untuk membuat seperti bagaimana cara pemasaran, digitalisasinya, dan juga bagaimana mereka mengelola usahanya. Kira-kira seperti itu. Oh ya, selain kain tenun dan tapis karena ini desa, jadi berbasis lokal. Jadi di sana itu juga banyak buah-buahan. Jadi banyak buah-buahan. Jadi mulai dari jambu kristal, jeruk gitu ya. Dan di situ juga ada singkong, pisang banyak sekali. Jadi di banyak produk-produk makanan khas dari sana yang kalau misalnya kita berkunjung ke sana selain kita melihat bagaimana proses bikin tenun dan lain sebagainya juga nanti ada produk-produk makanan dari ibu-ibu di sana. Seperti itu. Kira-kira begitu, Mbak. Berarti sifatnya buah-buahan itu juga dibudidayakan ya. Jadi ternyata desa wisata itu wisata belanja juga menarik sepertinya ya. Tenun dan buah, tapi juga ada tidak sih wisata belajarnya misalnya. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang saya mau menuju Pak Agung. Bagaimana nih Pak menjalin mitranya gitu loh. Baik, ini menarik ya dan juga jadi tantangan bagi kita para pengabdi di Universitas Indonesia. Gampang-gampang susah mencari mitra. Tapi memang betul. Ya pada umumnya kalau dari pengalaman saya kita fokus atau coba cari mitra yang lingkarannya itu berdekatan dengan kegiatan kita. Jadi misalnya saya suka berkegiatan outdoor dan kebetulan suatu saat pernah pergi ke Sembalun, sempat belusukan gitu ya dan ketemulah satu kelompok penenun ini yang saya pikir menarik. Nah dengan ngobrol-ngobrol bersama para kelompok tenun akhirnya kita menganalisa kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Salah satunya adalah ternyata selama ini mereka hanya menghasilkan tenun saja, kain, tapi belum ada produk-produk turunan. Nah jadi kemarin kami baru saja berkunjung menginisiasi bagaimana para penenun ini bisa belajar menjahit dasar, misalnya topi, kemudian tas dan lain sebagainya, supaya produknya itu nggak cuma tenun kain aja, tapi bisa menyasar segmen-segmen konsumen lain yang mau membeli di luar selain kain tenun. Berarti pendampingannya juga adalah pendampingan untuk memberikan pengajaran terkait penjahit itu ya Pak ya, ya untuk sekali. Mampu memproduksi ya. Produk tapi bukan saya ngajarin menjahit. Ya baik. Tapi dari keduanya kita bisa lihat ya bahwa ternyata memang menjaring mitra itu harus berawal dari ngobrol. Ya, harus berawal dari ngobrol. Nah ini saya mau ke Mbak Feli nih tadi.
Mbak Feli mau bertanya, kira-kira kalau nih misalnya penjajakan begitu ya, terus tadi kan mereka sudah ada dulu ya, tapisnya sudah ada, mereka juga ada buah-buahan, sama tidak kondisinya dengan tempatnya Pak Agung, dalam pengertian apakah prosesnya itu dari pra misalnya, ada tidak misalnya orang yang datang untuk belajar membuat tapis, lalu sampai hasil turunan dari tapis. Ya, oke. Yang pasti ya Mbak, semua mitra itu pasti berbeda. Itu ya yang kita perlu tekankan. Sebagai pengabdi itu kita harus tahu gitu ya, apa kebutuhan permasalahannya mereka, permasalahan para mitra. Jadi bukan kita yang memaksakan gitu ya, bukan kita yang memaksakan, oke, kita maunya seperti ini gitu ya, enggak seperti itu. Jadi pengabdian masyarakat atau pelayanan terhadap pemberdayaan masyarakat itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang permasalahan apa yang mereka hadapi gitu ya. Nah, kalau di tempat kami yang tempat pengabdiannya itu sudah ada edukasinya sebenarnya. Jadi mereka bisa ada apa memberikan cara gitu ya, cara baik mulai dari pewarnaan, terus menenun menggunakan apa alat tenun, dan juga handmade untuk apa namanya tapis. Tapi memang seperti apa karena terhalang belum banyak yang tahu. Nah, jadi yang datang pun masih sedikit gitu. Jadi ini kita coba untuk buat program ya, buat program karena mereka diwadahi desa wisata. Jadi kita buat program bersama dinas pariwisata setempat, Mbak. Kami juga alhamdulillah didukung oleh dinas pariwisata jadi setempat ya. iya, bahkan waktu kami pengabdian itu datang ke apa namanya kepala dinas ya, kepala dinas pariwisata Kabupaten Tanggamus itu datang dan mereka sangat mendukung dan menjadi desa wisata unggulan di Kabupaten Tanggamus. Begitu. Alhamdulillah. Jadi karena kita ini seperti apa ya, perantara. Kalau pengabdi itu sebenarnya perantara juga, perantara antar mitra. Karena kita nggak bisa kerja sendiri. Kita di sini, mereka di sana, gitu kan ya. Jadi yang apa yang kita lakukan adalah bermitra juga dengan pihak-pihak di sana supaya membantu para mitra utama kita. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Ini saya mau bertanya, nggak apa-apa. Oke. Ini kepada Pak Agung ya. Tadi kalau Mbak Feli, alhamdulillah sukses nih Pak, dapat dukungan dari Dinas Pariwisata, sehingga dalam pengertian ini baru triple helix ya. Triple itu adalah pelaksananya, wilayahnya, lalu akademisi dan Pemdanya. Ada media juga, Pak. Oh, media juga. Iya, ada. Baik, berarti sudah lebih ya, udah lebih dari triple helix. Nah, bagaimana dengan kondisi di tempat Pak Agung mengadakan pengabdian masyarakat berbasis UMKM? Baik, kalau di Sembalun Nusa Tenggara Barat ini jadi tantangan tersendiri. Sebenarnya keinginan dari kelompok masyarakat tenun Sangkabira di sana itu untuk bisa menjadi sudah lama. Tapi program-program yang dibawakan oleh institusi-institusi itu tidak menyentuh keinginan tersebut. Misalnya banyak ya, saya nggak perlu sebut lah ya, yang datang tapi program ditawarkan nggak menyasar keinginan dasar mereka. Mungkin itu yang jadi tantangan yang perlu jadi analisis selanjutnya ya, bahwa tadi seperti Bu Rifeli bilang, bahwa kegiatan PEMAX ini memang pada dasarnya harus dari keinginan masyarakat sendiri, apa sih yang dibutuhkan, bukan dari kita yang menawarkan gitu. Jadi maka dari itu kenapa kegiatan menjahit dasar ya, bahkan ada yang sama sekali belum kenal mesin jahit gitu. Jadi menarik sekali kemarin kita bawakan mesin portable, bukan mesin ini ya, yang berat itu, kita bawa beberapa mesin mesin portable, bahkan ada yang kagok injek rem mesin, belajar masukin benang dan lain sebagainya, mulai dari situ. Dan bisa jadi kedepannya ini akan terus dilanjutkan karena masih kurang sekali ya pemahaman dasar terhadap keterampilan teknis.
Ya, menarik ya Pak Agung ya. Tapi kalau kita pikirkan ya, misalnya begini, kan keduanya sudah tahu nih, sudah punya mitra yang memang sudah berproduk, memiliki produk. Padahal yang penting dalam mengembangkan UMKM pertama adalah produk. Tapi produknya sudah diketahui ya. Nah, bagaimana kemudian tahap berikutnya yang perlu disiapkan apa Pak? Biasanya segmentasi pasar ya Pak ya. Nah, bagaimana segmentasi pasar dari yang istilahnya yang dituju oleh Bapak sebagai pendamping dari UMKM tersebut. Nanti pertanyaan yang sama juga kepada Mbak Feli. Ya, saya tanya kepada Pak Agung dulu nih. Baik. Waduh, kalau mau ngomongin segmentasi pasar ada banyak ya teman-teman sekalian. Ada banyak kriterianya, bisa demografi, geografis, psikografis dan lain sebagainya. Tapi secara umum ini dari kelompok tenun mereka menyasar kalangan wisatawan yang datang ke Sembalun gitu. Memang ada beberapa produk yang ditawarkan ke konsumen ya selain kain tenun, misalnya madu trigona, kalau musim panas stroberi gitu. Iya, jadi di Sembalun itu di kaki Gunung Rinjani di musim panas stroberinya banyak banget. Kalau musim hujan biasanya hanya hasil perkebunan. Jadi ganti-gantian. Maka dari itu ketika segmentasi misalnya hanya wisatawan yang ingin membeli kain saja, saya pikir ini belum dapat memperluas jangkauan pasar ya segmentasi untuk UMKM tersebut. Maka dari itu kami berpikir bahwa salah satu strategi yang bisa digunakan adalah diversifikasi produk turunan dari produk awal yang sudah jadi, awalnya tenun dan nanti misalnya contoh bisa jadi kemeja seperti ini. Nah, ini salah satu motif Lombok ya, yang bisa dijadikan kemeja. Iya, benar. Bagaimana dengan Ibu Feli? Oke, kalau dari tim yang di Desa Seling gitu ya, karena itu adalah desa wisata, pastinya segmen atau target pasar utamanya adalah para wisatawan yang ke sana. Karena memang sekarang Provinsi Lampung itu saat ini fokus pemerintahnya selain pertanian perkebunan adalah di pariwisata. Jadi di desa tersebut juga dikelilingi dengan tempat-tempat wisata seperti ada pemandian air panas, ada air terjun gitu ya. Jadi sekalian mereka datang berwisata, mereka juga bisa belanja. Nah, namun kalau kita mengharapkan hanya dari wisatawan yang datang saja, itu memang tidak cukup ya untuk bisa berkembang secara lebih besar lagi. Oleh karena itu, kita juga mengarahkan, mengajak teman-teman UKM di sana juga untuk berani memasarkannya secara digital, Mbak. Supaya apa? Supaya orang lain tahu, ya. Supaya orang lain tahu, sudah memahami seperti apa itu kain tenun tapisnya Lampung, juga produk-produk turunan ya. Tadi misalnya dompet, tas dan lain sebagainya, dan bisa pesan juga gitu melalui channel-channel media digital seperti itu. Jadi bisa sebenarnya bisa luas ya, terutama bagi orang-orang yang pencinta seni gitu ya, bagi yang paham apa yang mengetahui atau menginginkan produk-produk budaya seperti itu. Nah, karena juga mereka itu mengembangkan motif yang sangat langka sebenarnya. Motif apa itu, Motif Mbak? namanya cukuh badak. Cukuh badak. Cukuh badak. Jadi itu memang motif langka yang sudah jarang gitu ya, sudah jarang. Jadi itu sebenarnya kain tapis itu adalah kain raja gitu ya, istilahnya gitu ya. Kalau Mbak dari FIB pasti tahu ya bagaimana ininya. Hanya mereka yang dari keturunan raja yang boleh menggunakan. Itu namanya Betul, kira-kira gitu ya. Nah, tapi kan nggak mungkin ya Mbak, kalau sekarang kan udah nggak. Jadi bagaimana memasyarakatkan kembali kain-kain sebagai produk budaya Indonesia supaya dapat lebih masyarakat lagi. Jadi bisa bikin pakai baju, kemeja gitu ya, tas dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Menarik ya Mbak Feli ya. Tapi tadi nih dikatakan sebetulnya kalau misalnya Pak Agung mengatakan tadi kalau di wilayah Sembalun itu memang masih berupaya kepada pangsa pasar yang tradisional dalam pengertian turis datang ya Pak ya. Sedangkan Mbak Feli sudah mulai
buka melalui pangsa pasar digital. Betul. Nah, apakah yang pangsa pasar digital ini sejauh ini pengamatan Mbak Feli berjalan dengan baik, bisa membantu peningkatan pemasaran atau tidak? Beberapa ya, tapi belum maksimal ya Mbak ya. Karena jadi contoh misalnya kemarin salah satu produk itu dipakai oleh Bu Sri Mulyani, Bu Menteri gitu. Nah, jadi karena dipakai untuk baju beliau gitu kan, jadi diviralkan lah kira-kira seperti itu. Tapi memang kalau tantangannya adalah teman-teman kita di sana itu belum bisa membuat konten dengan baik gitu ya. Karena kalau digital itu bukan hanya sekedar kita upload foto ya Mbak gitu ya. Jadi kita harus bisa membuat konten yang menarik, yang bisa viral gitu, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kelanjutannya dari kegiatan ini adalah kami nanti akan juga mengajarkan bagaimana membuat konten yang menarik, lalu juga jangan lupa konsistensi. Namanya digital itu kalau nggak konsisten, ya udah hanya angin lalu saja seperti itu. Nah, jadi sekarang Facebooknya sudah ada, akunnya sudah ada. Bagaimana sekarang mengelolanya, mempostingnya dengan baik seperti itu. Itu sih Pak tantangan yang berikutnya. Jadi sepertinya ya memang ya kalau penjualan digital itu adalah konsisten ya. Mereka misalnya keluarkan video rutin seminggu 2-3 kali. Dan juga tidak hanya sekedar video dari foto, yang mungkin foto dibuat video, tapi harus ada narasinya. Karena narasinya itu yang lebih bisa bercerita untuk menjual produknya. Betul sekali. Nah, mungkin bisa dikembangkan untuk Pengmas berikutnya. Iya. Nah, saya bertanya nih, Pak Agung tidak berniat untuk memperkenalkan pangsa pasar digital atau sudah pernah atau mungkin mereka tidak tertarik atau bagaimana? Pasar digital, wah sebenarnya sangat menarik ya. Karena dia akan membuka akses yang lebih banyak kepada misalnya penjualan, kemudian meningkatnya kesejahteraan dari kelompok tenun juga. Nah ini dari diskusi memang hal yang menggelitik adalah mereka sama sekali belum punya kanal digital satupun. Facebook nggak ada, Instagram nggak ada, website apalagi ya yang membutuhkan hosting dan lain sebagainya. Nah mudah-mudahan nih nanti kegiatan selanjutnya bisa disetujui oleh ketua dari DPPM ya untuk kegiatan lanjutan terkait digital marketing di kelompok tenun Sangkabira Sembalun Lombok. Ya, terima kasih Pak Agung. Tapi memang menarik ya kalau kita bilang tantangan Pak, kalau sampai mereka ibaratnya belum mengenal media sosial, itu berarti memang apakah pengrajin ya, katakanlah mereka yang usia menengah tua ya istilahnya, apakah generasi yang muda-muda tidak ada Pak? Nggak ada sama sekali. Nah jadi semuanya itu usianya kalau dari diskusi dengan mereka ya semua sudah menikah, nggak ada yang lajang, kemudian mungkin di atas 30 tahun. Jadi tidak ada usia SMK atau SMA yang tertarik untuk terjun menenun, dan ya itu yang jadi kendala juga karena terbatasnya keterampilan membuat akun media sosial, nggak tahu gimana bikin reels, story, apalagi membuat live live Instagram seperti itu. Padahal itu kan jadi satu tolak ukur ya dalam digital marketing saat ini. Iya, saya jadi terpikir juga ya, kalau begitu sebetulnya tantangannya juga adalah kedepannya kepada pelakunya ya Pak, pelaku penenun. Tantangannya bukan tidak ya bahkan mungkin bisa dimungkinkan berapa puluh tahun ke depan mungkin teknik penenun itu bisa hilang kalau tidak ada yang itu ya Mbak ya. Bahkan kalau untuk tapis Mbak, tapis itu benar-benar handmade. Kalau tenun mungkin ada ATBM ya, alat tenun bukan mesin ya. Tapi kalau tapis itu satu persatu benang emas istilahnya apa ya, dijalin, dibentuk seperti itu. Salah satu tantangannya nggak banyak anak muda yang mau.
Ya, udah padahal ini adalah padat karya, produk budaya yang benar-benar membutuhkan keahlian dan keterampilan tangan. Nah, oleh karena itu kebetulan juga di komunitas yang tempat kami mengabdi itu mengajarkan juga kepada remaja-remaja putri. Pada remaja-remaja putri daripada habis pulang sekolah gitu ya, habis pulang sekolah mereka diajarkan untuk bagaimana cara membuat tapis gitu, Mbak. Jadi memang tapi ya nggak banyak ya yang mau ya gitu ya. Namun tentu pastinya harus ada upaya untuk ke sana gitu. Baik, mungkin ini sedikit pembanding ya. Saya juga mendampingi UMKM tapi batik di pesantren Darussalam di Sumeneb. Nah, di situ yang mengerjakan adalah santri-santri. Jadi tujuan proses melakukan upaya batik begitu agar dapat membantu perekonomian para santri sehingga mereka tidak putus sekolah, karena santri yang bekerja mengerjakan batik itu mereka juga mendapat pemasukan dari situ. Nah, kalau untuk kondisi di tempat Mbak Feli dan Pak Agung, apakah hal-hal seperti itu bisa menjadi pemancing kira-kira? Kan kalau kita penguatan UMKM ya, tapi kalau nanti pelaku UMKM-nya hilang bagaimana begitu ya? Lalu apakah misalnya kalau mereka katakanlah bekerja gitu ya, mereka mendapatkan upah atau bagian dari proses penjualannya sehingga mungkin mereka menjadi tertarik atau bagaimana? Iya. Jadi kalau di desa tempat kami mengabdi itu memang yang membuat adalah warga, Mbak. Jadi bukan karyawan UKM bukan ya, tapi yang membuat itu warga. Jadi misalnya sudah ada pesanan atau apa, jadi disebarkan ke para warga. Jadi ada beberapa dusun dalam satu desa itu yang mereka sudah diajarkan untuk membuat tapis dan tenun. Nah, jadi mereka diberikan pesanan, nanti mereka akan diberikan upah sesuai dengan misalnya berapa kain yang dibuat gitu. Dan jangan lupa Mbak, bikin tapis itu satu kain bisa 2 bulan. Iya, seperti mencanting batik tulis itu lama, sama tapis juga lama. Oleh karena itu memang diperlukan wadah itu pasti, edukasi itu tentu, dan juga penambahan kesejahteraan. Oleh ya itu tadi mereka dikasih pesanan gitu kan ya, dan mereka mendapatkan upah dari pesanan yang mereka buat. Kira-kira seperti itu sih. Oke, baik, tadi saya kepikiran nih kalau misalnya di Sembalun anak mudanya belum tertarik ya untuk menenun, gimana kalau kita usulkan ini jadi satu ekstrakurikuler ya? Iya, betul. Di Lampung sudah ada, iya di sekolah ada. Jadi mau nggak mau dari usia dini para remaja udah belajar, nanti bisa dilanjutkan misalnya ketika mereka dewasa atau sudah menikah. Karena nih kalau dari hasil diskusi lagi, mereka yang rata-rata masuk ke kelompok tenun itu memang biasanya sudah menikah dan butuh uang tambahan. Makanya mereka tanda kutip terpaksa menenun untuk mendapatkan uang sampingan. Seperti itu. Iya, kalau untuk ekskul itu bagus sekali Mbak. Jadi memang di beberapa tempat sekolah itu ada namanya muatan lokal ya. Muatan lokal. Nah, ini akan sangat menarik jika di daerah-daerah itu punya kekhasan ya. Nah, jadi ada beberapa sekolah, kalau setahu saya di Lampung juga mereka punya ekskul membuat tapis gitu ya. Ya walaupun memang berat sekali ya untuk anak muda ini untuk involve, ya kita juga nggak bisa juga sih. Masih belajar tahapnya gitu ya. Tapi memang harus gitu, harus ada upaya ke sana sih. Ya, ini jadi tadi ya masukan Pak Agung itu sebetulnya mengingatkan saya kepada salah satu pengmas saya juga. Jadi kita jadi berbagi itu ya pengalaman ya. Jadi saya pernah melakukan sebetulnya bagian dari riset kebijakan pengmas sebelumnya dari daerah Tumang. Nah, kebetulan daerah Tumang adalah daerah penghasil tembaga. Nah, ya di pameran itu ada tembaga Tumang juga kami undang ke sini.
Nah, Tumang itu berkat bimbingan dari tim DPPM UI akhirnya diakui sebagai warisan budaya tak benda Provinsi Jawa Tengah. Tapi yang mengerjakan juga adalah mereka yang sudah, katakanlah saya bilangnya menengah tua ya, jadi usia muda menjelang tua begitu. Kemudian menjadi pertanyaan apa yang harus dilakukan. Nah, kami menjajaki kerjasama dengan satu sekolah dulu, berkenan atau tidak. Karena sebetulnya yang menjadi permasalahan begitu proses itu berjalan adalah ininya SDM pelatihnya. Pelatih selalu ada, tapi kadangkala mereka juga memikirkan bagaimana nih membiayai pelatih ya atau gurunya. Akhirnya kami waktu itu mengajukan kepada membuat policy brief sederhana ya, yang kami ajukan kepada Bapak Bupati sehingga ekstrakurikuler itu dapat dijadikan ekstrakurikuler wajib untuk seluruh sekolah di daerah tersebut. Jadi tidak ke seluruh kabupaten tapi hanya segmentasi tertentu di daerah kecamatan situ ya. Nah itu akhirnya disepakati, tapi kami juga kerjasama dengan Bapak Dinas Pendidikan Mbak. Jadi Bapak Dinas mengizinkan bahwa penggunaan BOS, jadi untuk dana biaya operasional sekolah untuk guru. Nah mungkin bisa nih Pak untuk masukan Pak Agung ke teman-teman di daerah Sembalun. Menarik sekali nih, jadi nanti kita coba jajaki dengan bantuan DPPM UI ya ke pemerintah desa Sembalun supaya usulan ini menjadi terrealisasi di tahun-tahun mendatang. Baik, bagaimana dengan Mbak Feli? Kalau Mbak Feli kan sudah dapat bantuan dari dukungan ya, dari Dinas Pariwisata. Nah, sepertinya menarik tuh. Pendidikan sudah pernah menjajaki juga untuk ekskul ini. Ya, kebetulan belum ya, tapi ini menarik sekali. Jadi memang namanya kegiatan pengabdian masyarakat tuh nggak bisa one hit ya Mbak ya. Kalau kayak single satu gitu ya nggak bisa. Jadi memang mesti bertahap dan betul tadi Mbak melibatkan banyak pihak. Semakin banyak pihak yang terlibat akan semakin baik sebenarnya, dan idenya menarik sekali Mbak. Nanti kita bisa teruskan gitu ya ke Kementerian ke Dinas Pendidikan ya. Iya. Karena ekskul itu kadangkala yang repot adalah pembiayaan di belakangnya. Betul. Karena misalnya kalau tapis, saya membayangkan ya ekskul tapis beli bahan untuk benangnya gitu kan. Mungkin untuk tingkat SD mereka boleh belajar cuma sampai tahapan masukin benang sampai kelas 3 begitu ya. Nanti kelas 4 sampai kelas 6 mereka bikin yang seukuran sapu tangan. Jangan-jangan bisa jadi pengabdian masyarakat untuk bikin ini ya Mbak ya, bikin modul atau apa untuk ekskul ya. Ya ampun, ide lagi. Ikut ya. Ya, jadi kadang kalau kita berbagi seperti ini terus tiba-tiba dapat itu ya. Iya, begitu ya. Nah, ini saya juga ini bertanya tadi, kalau kira-kira bagaimana setelah kita melakukan Pengmas itu kita mengevaluasi program. Apakah kira-kira Pengmas yang sudah kita lakukan untuk penguatan mitra kita ini masih bisa berlanjut atau tidak? Karena kan kita Pengmas ini sifatnya terbatas ya Mbak Feli ya. Kadang DPPM hanya membantu katakanlah maksimal 3 tahun. Padahal yang namanya Pengmas itu kan berkesinambungan, berkelanjutan. Betul. Bagaimana setelah selesai kita bisa meyakinkan bahwa program kita ini dapat sustain, dapat terus berjalan. Iya. Nah itu tadi Mbak, kita nggak bisa bekerja sendiri itu pastinya. Jadi melibatkan banyak orang. Memang kita punya rencana untuk melibatkan akademisi yang di sana. Karena kan kita di daerah lain ya, maksudnya lebih sepertinya nanti kita bisa bekerja sama lah dengan pihak-pihak akademisi atau universitas di sana. Lalu kerjasama juga dengan berbagai dinas pemerintah gitu ya. Dan juga jangan lupa kita juga bekerja sama dengan pihak swasta, BUMN, karena mau nggak mau namanya Pengmas itu kan butuh biaya ya, betul, butuh dana, dan kita bukannya kita memberikan apa ya istilahnya dana lalu untuk istilahnya untuk untuk para UKM, bukan itu, tapi dalam
pengelolaan Pengmas itu sendiri juga pastinya membutuhkan dana ya. Nah, oleh karena itu kita juga buka kesempatan juga bekerja sama dengan pihak swasta, pihak BUMN, dan alhamdulillah Mbak, kemarin kami juga sudah bekerja sama dengan salah satu BUMN untuk membuat salah satu infrastruktur di sana. Iya. Jadi buat ini Mbak, buat gapura, penanda. Jadi di sana itu karena seharusnya desa wisata itu kan infrastrukturnya harusnya diperhatikan ya. Namun belum apa ya istilahnya belum terlalu layak lah gitu. Nah, jadi kemarin ada penanda gapura, kami bekerja sama dengan salah satu BUMN untuk membuat supaya pas masuk udah tahu ini desa wisata ini toh gitu ya. Dan itu ada lambang UI-nya juga loh. Jadi paling tidak mengingatkan kita sudah pernah di situ. Nah, namun nanti nextnya kita juga harus cari lagi Mbak, bermitra lagi tanpa lelah kayaknya seperti itu ya Mbak ya, kalau mau terus-terusan seperti itu. Betul, karena nanti kalau tidak lama-lama sebetulnya itu sudah jadi Pengmas pribadi Mbak Riveli. Oh jangan. Tim ya. Iya. Baik, nah ini kembali sebetulnya pertanyaan yang sama kepada Pak Agung. Bagaimana dalam kondisi Pengmas Pak Agung di Sembalun upaya untuk terus sustain ke depannya ya, agar terus berlanjut ke depannya. Sembalun itu sebenarnya dekat dari Depok ya atau Jakarta, cuma jauh ya. 2 jam dari pesawat. Cuma kalau jalur darat bisa 2 hari ya. Jakarta Surabaya dulu jalur kereta, kemudian bisa naik kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Lembar. Nah, ini yang menjadi tantangan juga untuk di daerah-daerah yang jauh dari tempat kita adalah menjaga hubungan kesinambungan. Jadi memang yang kadang luput dari kita adalah memilih satu perantara khusus yang bisa jadi dia akan memonitor terus kelompok atau masyarakat di mana kita mengadakan kegiatan Pengmas. Kalau kemarin kami coba mengundang narasumber penjahit ya, yang lokasinya nggak terlalu jauh dari Sembalun, kira-kira 1 jam di daerah Masbage atau Selong. Jadi penjahit ini kita coba kasih kepercayaan untuk bisa memonitor kembali. Nanti beberapa bulan lagi kita lihat nih mereka udah baik apa belum dalam misalnya menjahit topi. Kemarin tuh ada yang menjahit topi baru sampai luaran tapi belum menjahit puring dalamnya. Jadi dalamnya tuh masih berantakan. Jadi nanti 2 bulan ke depan nih ada evaluasi ke penenun-penenun yang sama, udah bisa buat puring belum, puring dalam topinya gitu. Gantungan tasnya aja kemarin ada yang belum kejahit. Seperti itu. Jadi memilih mentor lokal sebagai perantara kita, karena lokasi kita juga jauh ya, terkendala jarak. Berarti harus ngelibatin ini ya, orang lokalnya juga berarti kita ya. Oke. Tapi tadi saya mendengar ini loh Mbak Feli, cari guru jahit aja 1 jam sendiri dari Sembalun. Jauh. Ngeri banget ya. Sebagian jauhnya. Pantesan saya kalau ketemu Pak Agung itu ya, bawa ranselnya gede-gede, udah selalu siap jalan kalau Pak Agung ini kayaknya ya. Ya Pak Agung, saya ingin bertanya kenapa masyarakat tidak berusaha untuk menjajaki kerjasama dengan dinas, atau apakah dinas dalam hal ini mungkin dinas pariwisata, dinas perdagangan, mereka juga mempromosikan karya masyarakat melalui katakanlah festival-festival seperti festival katakanlah ya wastra dan lain-lain yang memang banyak ya di Indonesia, karena saya pikir beberapa daerah pastinya mereka mendukung untuk penguatan UMKM-nya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk expo atau semacam expo ya, pernah dilakukan oleh kelompok tenun Sangkabira Sembalun ini ya, dengan menampilkan beberapa kain tenun, misalnya selendang dan lain sebagainya, dan produk-produk lainnya. Hanya saja sekarang keinginan mereka sudah mau mengarah ke hal yang lebih spesifik tadi, membuat produk di luar kain tenun. Karena disinyalir bahwa penjualan kalau hanya kain tenun saja tuh mentok. Karena kain tenun kan nggak murah ya, Mbak ya.
Jadi kalau misalnya mereka bisa buat produk turunan semacam topi atau tempat pensil yang harganya bisa di bawah harga kain tenun, itu bisa menjadi target pasar baru supaya ada perputaran bisnisnya gitu. Itu ide awalnya seperti itu. Baik Pak Agung, jadi memang sepertinya kalau untuk segmentasi barang pastinya produk ada, tapi untuk dukungan dari pemerintah sepertinya belum belum maksimal. Nah mungkin nanti di bawah berikutnya ya, Pengmas Pak Agung berikutnya bisa penjajakannya lebih intens harapannya. Ya Mbak Feli, kalau kaitannya dengan penguatan UMKM seperti yang tadi Mbak Feli katakan, produk sudah ada, promosi sudah ada, evaluasi sudah ada. Lalu kira-kira apa lagi Mbak yang perlu kita lakukan agar kita mampu mengembangkan UMKM menjadi lebih kuat lagi? Oke, jadi sebenarnya untuk bibitnya gitu itu ada. Namun terkadang kita lupa bahwa pelaku-pelaku UMKM ini perlu memperoleh update, baik update pengetahuan, update networking, jaringan, itu penting sekali gitu ya. Dan juga bagaimana mereka melihat misalnya tenun atau kain tapis itu nanti bisa dipakai untuk apa aja, update pengetahuan produk dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebagai pelaku UMKM itu sebenarnya nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh hanya ada di satu titik tertentu gitu, udah merasa puas, itu tidak. Nah, lalu setelah itu mereka harus apa? Naik kelas. Harus naik kelas. UMKM itu harus naik kelas. Bagaimana caranya? Dengan mengelola secara profesional. Jadi ada kelembagaan yang baik, bagaimana kemitraan dengan pemerintah, kemitraan dengan warga masyarakat, lalu juga kemitraan dengan investor gitu ya, dengan yang punya uang, yang punya modal. Nah, itu menjadi salah satu PR Mbak. Jadi UKM harus naik kelas. Bagaimana caranya? Peningkatan kapabilitas dan kemampuan UKM. Itu PR selanjutnya bagi kita para pengabdi. Terima kasih untuk masukannya Mbak Feli. Jadi kalau UKM harus naik kelas ya. Ya tadi selain peningkatan kualitas individu atau pelaku ya, sepertinya juga kalau dari paparan Mbak Feli kita perlu namanya diversifikasi dalam tim UMKM tersebut. Misalnya siapa yang menjadi pelaku pembuat tenun, siapa yang akan menjadi bagian tim promotor, siapa yang akan jadi bagian tim marketing, termasuk penjajakan kerjasama dengan pemerintah ya, dinas-dinas maupun juga BUMN atau apapun juga, karena saya yakin baik mungkin ya BUMN seperti bank-bank dan lain-lain, mereka juga membutuhkan mitra untuk menyalurkan bagian dari CSR mereka. Ya, pertanyaan yang sama kepada Bapak Agung. Pertanyaannya saya lupa. Pertanyaannya, apa yang perlu dilakukan oleh UMKM agar mereka dapat naik kelas Pak, kalau katanya Mbak Feli, agar lebih kuat ya, karena sesuai dengan topik kita adalah penguatan UMKM. Baik, wah ini memang naik kelasnya ke kelas berapa dulu ya? Lihat ya. Oh iya, ada kelasnya ya, kelas 1 ke kelas 2, kelas 2, kelas 3. Ya, kalau akselerasi juga agak sulit ya. Betul. Nah, kalau khusus dalam kasus misalnya penenun kain tenun Sakabira di Sembalun, dalam hal ini memang naik kelasnya bagaimana mereka bisa tidak hanya membuat kain tenun saja, tapi bisa membuat produk lainnya. Minimal bikin pola, kemudian membuat produk yang lain, menyasar kelompok segmen yang beragam seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Agung. Ini sebetulnya saya ingin bicara lebih lanjut lagi, tapi mengingat keterbatasan waktu ya.
Tapi saya ingin mungkin memberikan kesimpulan yang mungkin juga dapat ditambahkan ya terakhir sebagai penutup juga oleh Mbak Feli dan Pak Agung, bahwa untuk penguatan UMKM yang perlu kita lakukan pertama adalah untuk para pengabdi-pengabdi yang nantinya ingin berkecimpung dalam bentuk pendampingan kepada UMKM, satu adalah menentukan mitra, ya menentukan mitra yang sesuai. Kalau sudah menemukan, ngobrol-ngobrol terlebih dahulu, ya, lalu mencari permasalahan dari mitra. Setelah mencari permasalahan dari mitra, berusaha untuk mencari solusi bersama. Apa yang perlu dilakukan? Setelah berusaha untuk mencari solusi bersama, lalu mulai produksi. Setelah produksi dilakukan, juga upaya berusaha menentukan segmentasi pasar dan melakukan promosi yang menarik, terutama di era sekarang ini mungkin menggunakan pendekatan juga promosi digital ya melalui media sosial, dan juga harapannya dapat terus berkembang dengan menjalin kerjasama kepada mitra-mitra di luar ya, baik dari pemerintah desa ya, lalu pemerintahan daerah, BUMN ya, dalam hal ini adalah industri, lalu juga akademisi adalah melalui pengabdi tersebut, lalu juga dengan media, sehingga proses itu terus ada. Dan untuk melihat hasil dari proses yang telah dilakukan, perlu adanya evaluasi. Evaluasi adalah melihat apa yang telah dilakukan selama ini. Kalau Pak Agung mengatakan naik kelasnya itu perlu melihat apa yang sudah ada dan membuat atau pengembangan produk-produk turunannya. Ya, kalau menurut Ibu Rifeli ya atau Mbak Feli adalah dengan melakukan proses pembelajaran yang terus menerus. Jadi pelaku juga harus selalu belajar dan juga membuat diversifikasi dalam pengembangan dalam lingkup internal UMKM. Ya, itu saja dari saya, Mara. Mungkin Mbak Feli dan Pak Agung sebelum kita berpisah, ada sedikit tambahan untuk teman-teman pengabdi yang ingin turut serta dalam upaya pendampingan UMKM. Iya, kalau saya sih ingin mengajak teman-teman dosen semua ya, karena memang dengan berbagai ilmu yang kita punya, mungkin kita juga punya jaringan gitu ya, kita juga punya sedikit kemampuan untuk itu. Yuk kita bareng-bareng sama-sama untuk dapat terjun langsung. Itu sih sebenarnya, terjun langsung melihat apa yang menjadi permasalahan masyarakat. Gak perlu jauh-jauh sebenarnya, di dekat-dekat kita pasti juga banyak gitu ya. Dan inilah salah satu bentuk kontribusi kita sebagai dosen atau sebagai akademisi gitu ya, untuk dapat sedikit saja menyelesaikan permasalahan. Kita tidak perlu banyak-banyak, namun paling tidak kita bisa berkontribusi gitu ya, menjadi menara air, bukan hanya menjadi menara gading ilmu pengetahuan. Menarik ya, menara air, supaya bisa terus ya bermanfaat bagi masyarakat ya. Kalau bagaimana dengan Pak Agung, silakan. Baik, dari saya mudah-mudahan saya dan rekan-rekan dosen sekalian dan juga mahasiswa nih pada khususnya bisa berkolaborasi ya, karena kegiatan Pengmas ini menjadi satu kesempatan yang sangat penting, menarik dan sangat menguntungkan sekali untuk teman-teman sekalian. Seperti itu, mudah-mudahan dapat berkolaborasi dengan tema-tema yang lain di kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Widya Smarapurti selaku moderator dan Mbak Feli serta Pak Agung undur diri, dan kita semua berharap agar para pengabdi Universitas Indonesia dan juga teman-teman di luar sana yang ingin mengembangkan UMKM-nya dapat terus semangat dengan membuat tadi ya, berusaha untuk mencatat apa-apa yang perlu ditingkatkan, karena semoga harapannya apa yang kami sampaikan di hari ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa.